dan berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati itu berlaku hukum qisas. Maka barang siapa yang menyerang kalian, seranglah dia seperti yang mereka lakukan terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian lemparkan diri kalian ke arah kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka jika kalian tertahan, maka apa yang mudah dari binatang sembelihan. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kalian sehingga sampainya binatang sembelihan itu ke tempatnya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia bisa membayar fidyah dalam bentuk puasa atau sedekah atau menyembelih. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Maka barang siapa yang bersenang-senang dengan melakukan umrah kepada haji, maka apa yang mudah baginya dari binatang sembelihan. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Maka barang siapa yang tidak mampu, dia bisa berpuasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari dikala kalian kembali. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi orang yang dia bukan penduduk Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu demikian sangat berat siksaannya. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini, ayat Allah yang menyebutkan asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Bulan haram adalah dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas. Ada sesuatu yang patut dihormati itu berlaku hukum qisas. Ayat ini menjelaskan kepada kita betapa tentang keberadaan bulan haram yang demikian dimuliakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam, dan kemudian ditetapkan oleh Islam, ditetapkan kembali di dalam Islam. Para jemaah yang saya muliakan, keterkaitan bulan haram ini adalah dengan masalah orang-orang yang berangkat haji. Bulan haram itu ada 4, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. 3 berdekatannya tuh Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, 1 terpisah, bulan Rajab. Nah, pada bulan-bulan yang dikatakan sebagai bulan haram ini, orang-orang Arab dari sejak awal mengharamkan berperang. Maka kemudian di dalam Islam dia ditetapkan kembali.
artinya Islam dia menetapkan apa yang ada di dalam keyakinan orang-orang Arab sebelum Islam itu. Para jamaah sebenarnya segala sesuatu yang di situ ada kehormatan, kalau memang dinodai maka ada hukum qisas. Ya, kehormatan diri ya dengan seluruh yang ada pada diri manusia, kehormatan harta itu ya kalau dilakukan ya sesuatu yang sifatnya menzalimi seseorang, ada hukum qisas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapan hukum yang ada. Kemudian para jamaah yang mengatakan kaum muslimin itu tidak dibenarkan untuk memulai perang pada bulan-bulan haram yang ada. Tapi kalau sekiranya musuh yang memulai perang, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk berperang di bulan haram tersebut. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia itu menyerang kalian, lakukan dia balasan serangan itu seperti yang mereka lakukan. Jadi kalau musuh yang memulai, maka kaum muslimin disuruh membela diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan tolong ya kaum muslimin ya karena ya mereka yang menyerang itu adalah karena membela diri, bukan karena memulai menyerang. Jadi sebenarnya seperti itu hukum yang ada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya terkait dengan perang. Kemudian potongan ayat berikutnya, wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kalian atau belanjakanlah harta kalian di jalan agama Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Para jemaah yang saya mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini kaitannya adalah dengan perang, yaitu kaum muslimin disuruh untuk mengeluarkan harta untuk persiapan perang. Jadi disuruh belanjakan harta kalian itu di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan harta di dalam menghadapi suatu peperangan. Itu jangan bakhil, karena untuk perang itu diperlukan persiapan. Para jamaah yang sebenarnya ada sesuatu yang terjadi yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, yang diceritakan dari Aslam Abi Imran. Katanya, kunna bil Konstantiniyah, kami ada di Konstantinopel. Wa ala ahli Misr Uqbah bin Amir, pada penduduk Mesir ada pimpinan mereka yang bernama Uqbah bin Amir. Wa ala ahli Syam rajulun, di Syam, di Syria, Lebanon sekarang ada seseorang namanya Yazid bin Fudalah ibn Ubaid. Fakharaja minal Madinah safun azim minal Rum fasafafna lahu. Keluarlah dari kota itu satu barisan yang sangat besar dari pasukan Romawi. Kami juga bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Fahamana rajulun minal muslimina 'ala Rum hatta dakhala fihi. Lantas ada seorang dari kaum muslimin yang menyerang pasukan Romawi, menyusup ke tengah-tengah mereka. Tsumma kharaja ilaina, kemudian dia bisa kembali kepada kami. Fasahan nas ilaih, orang-orang meneriakkan dia karena dia berhasil menyusup, menyerang dan kemudian bisa kembali lagi. Kata orang-orang, subhanallah, alqa biyadihi ila tahluka. Subhanallah, dia telah melemparkan dirinya ke arah kebinasaan. Faqala Abu Ayyub, kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang ada bersama dengan mereka ketika itu, ya ayuhan nas, innakum la tata'awwaluna hadhihi al-ayah ala ghairi ta'wil. Wahai orang-orang, wahai kalian
kalian semuanya, kalian ini menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini bukan pada penafsirannya. Wa innama nazzalat fina ma'syarul ansar. Ayat ini turun kepada kami seluruh orang Ansar. Inna lamma a'azzallahu dinahu wa kathura nasiruh. Sesungguhnya kami ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan agamanya dengan kemenangan dan banyak pendukung-pendukung agama Allah. Qulna fima bainana. Kami mengatakan di antara sesama kami, law aqbalna ala amwalina fa aslahnaha. Bagaimana kalau kita sekarang menghadap berkonsentrasi kepada harta-harta kita, kemudian kita rumat, kita perhatikan, kita perbaiki harta kita itu. Fa anzalallahu hadhil ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Para jemaah yang saya muliakan, suatu yang salah difahami oleh orang-orang ketika itu adalah adanya seorang yang menyusup ke pasukan Romawi, berusaha menyerang mereka, kemudian dia bisa keluar kembali dengan selamat. Orang-orang mengatakan dia itu telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Subhanallah, alqa biyadihi ila tahluka. Subhanallah, dia telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kata sahabat Abu Ayyub, wahai kalian semua, kalian salah dalam mengartikan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bukan seperti itu maksudnya. Maksud ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kami sudah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut agama ini sudah demikian banyak, kami ketika itu berpikiran, beranggapan bagaimana kalau sekarang kita ini ya sudah tidak usah dengan perang, kita urusi harta kita urusi dagang kita urusi urusan duniawi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mengingatkan bahwasanya jangan kalian itu melupakan mengeluarkan harta untuk agama Allah. Jangan kalian hanya berpikiran untuk mengurusi harta, untuk mengurusi dagang, untuk mengurusi urusan-urusan yang bersifat keduniawian. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu harus mengeluarkan harta demi membela agama Allah yang ketika itu adalah perang, keluarkan harta kalian. Para jamaah yang sampaikan seperti itu. Sahabat Ibnu Abbas juga mengatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini, laisa dzalika fil qital. Ayat ini bukan berkaitan dengan masalah perangnya, wa innama huwa nafaqah, tapi masalah mengeluarkan harta. Bagaimana seseorang itu mau mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sekiranya kaum muslimin tidak mau mengeluarkan hartanya untuk persiapan perang, berarti itu adalah melemahkan diri kaum muslimin sendiri dan membiarkan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah itu untuk menyerang kaum muslimin. Nah, kalau sekiranya nggak ada orang-orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk perang dengan pengorbanan dalam bentuk harta, akhirnya kaum muslimin lemah, dan kemudian musuh akan bisa semena-mena untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, itu yang artinya kalian jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Kalau sekiranya kalian nggak mau mengeluarkan harta, berarti kalian itu menghancurkan diri kalian sendiri. Musuh itu akan semena-mena menyerang kalian. Para jamaah sebenarnya seperti itu permasalahannya, dan memang ini adalah yang terkait dengan harta, mengeluarkan harta. Kalau sekiranya kaum muslimin tidak mau mengeluarkan harta untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang luar demikian kuat, mereka akan melemahkan kaum muslimin. Dan itulah yang dikatakan melemparkan diri kepada kebinasaan. Ini permasalahannya. Para jemaah yang saya muliakan, penafsiran yang lain yang mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini dijelaskan ada seseorang yang telah berbuat dosa dan kemudian dia itu merasa Allah
mengampuninya, dan akhirnya dia terus dengan perbuatan dosa. Artinya dia sekalian dia basah, karena dia yang salah memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa Allah nggak akan mengampuninya dengan dosa yang dilakukannya. Padahal kan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kemudian karena dia merasa Allah nggak akan mengampuni dosanya, dia terus berbuat dosa, banyak berbuat dosanya. Itu sama saja dengan artinya melemparkan diri kepada kebinasaan. Para jemaah yang saya muliakan, ini gambaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di hadapan kita. Tapi pengertiannya memang umum. Sekarang ini ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan, oleh ulama yang ada sekarang ini dijadikan sebagai ayat dalil yang mengharamkan rokok. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Dalam kondisi sekarang ini ayat selalu dijadikan dalil sebagai ayat yang mengharamkan rokok. Karena rokok itu kan merusak. Dan apabila seseorang terus saja dengan merokok itu berarti dia melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Para jamaah sebenarnya seperti itu gambaran ayat Allah ini. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Kemudian para jamaah yang sebenarnya ayat berikut yang kita baca ini adalah terkait dengan haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Artinya apabila seseorang sudah masuk dalam pelaksanaan ibadah haji, demikian juga umrah, dia dituntut untuk menyempurnakan segala sesuatu yang terkait dengan manasik ibadah itu, manasik hajikah atau manasik umrahkah, dia dituntut untuk menyempurnakannya, dan semuanya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, masuknya seseorang pada ibadah haji ataupun umrah adalah dengan dia meniatkan pada batas niat. Pada batas niat, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya Allah ini aku melakukan umrah. Atau labbaik Allahumma hajjan, ya Allah ini aku akan melakukan haji. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah ini aku melakukan haji. Nah, ketika dia sudah melafalkan lafaz niat haji ataupun umrahnya itu, dia dituntut untuk meneruskan, untuk menyempurnakan. Tidak boleh seseorang itu mundur dari apa yang sudah diniatkannya. Apa rangkaian berikut dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu? Dia harus lakukan. Gak boleh dia mengatakan jadi pulang saja. Karena suasana Mekah padat, udara sangat panas. Gak boleh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang baru dibenarkan lepas selesai dari haji ataupun umrahnya memang setelah selesai semuanya. Itu yang dikatakan dia bertahan. Tapi kalau baru dia meniatkan untuk masuk kepada pelaksanaan ibadah haji atau umrah itu kemudian dia mundur, itu nggak boleh, itu tidak dibenarkan. Padahal yang saya muliakan, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian tertahan, terkepung, katakanlah contohnya nggak bisa masuk Makkah, maka kepada kalian dituntutkan untuk menyembelih apa yang mudah dari binatang sembelihan yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, ada dua gambaran yang terkait dengan ini. Yang pertama, seperti yang terjadi pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang berniat untuk
melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Sesampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya di Hudaybiyah, Nabi nggak boleh masuk karena yang berkuasa ketika itu adalah orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah. Para jemaah yang saya melihat, terjadilah perjanjian Hudaybiyah ketika itu. Yang satu poin dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah tahun ini nggak boleh, tahun depan. Nabi sudah berihram dari Madinah, sudah lihat. Terpaksalah binatang-binatang itu disembelih di tempat. Pulang lagi. Gagallah umrah yang diniatkan pada tahun ke-6 itu. Ini satu kondisi karena memang nggak bisa masuk. Nah, para jemaah yang saya muliakan, kalau sekiranya seseorang itu bisa masuk Makkah, tapi kemudian dia dengan penghalang-penghalang, dengan rintangan-rintangan yang membuat seseorang itu tidak bisa melanjutkan ibadahnya, maka binatang yang disembelih itu harus sampai ke tempat penyembelihannya di Makkah atau di Mina dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kalian jangan mencukur rambut kalian sehingga binatang sembelihan yang ada sampai di posisinya, di tempatnya. Para jemaah yang dalam pelaksanaan ibadah haji, binatang-binatang yang akan disembelihkan, kalau dahulu Nabi bawa binatang, ada yang bawa onta, itu binatang baru boleh disembelih ketika di Mina. Ketika di Mina. Jadi jangan kalian mencukur rambut kalian sehingga binatang sembelihan itu sampai ke tempatnya, ke posisinya pada tanggal 10 Zulhijjah. Para jemaah yang saya ada 4 hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 10 Zulhijjah, hari nahar. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pelontaran Jamratul Aqabah. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih binatang-binatang yang dibawa. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggundul habis rambutnya. Setelah itu Nabi SAW diberi wewangian oleh Aisyah dan Nabi langsung ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah bersama dengan saya. 4 hal yang dilakukan oleh Nabi pada tanggal 10 Zulhijjah ini. Nah, para jemaah yang saya muliakan, seorang yang dalam keadaan berihram tidak boleh menggundul habis rambutnya atau tidak boleh mencabut dari rambut yang ada, memotong kuku yang ada, termasuk seperti itu, tidak boleh dalam keadaan berihram. Dan itu adalah suatu yang dilarang dikala seseorang itu dalam keadaan berihram. Baru boleh setelah seseorang itu selesai dari pelontaran Jamratul Aqabah. Ini hukum. Makanya kata Allah, jangan kalian cukur rambut kalian sehingga binatang itu sampai ke tempatnya. Pada tanggal 10 itu yang dilakukan oleh Nabi 4 hal tadi. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit, terpaksa umpamanya dia itu melanggar ketentuan ihram yang ada, sakit umpamanya dia harus membuka kain ihram yang ada, berganti dengan pakaian biasa, atau di kepalanya ada gangguan, maka boleh, silakan, nggak apa-apa. Bukalah kain ihram itu, gantilah pakaian ihram itu dengan pakaian biasa. Atau kalau kepala kamu ada gangguan umpamanya, udahlah nggak apa-apa, boleh dicukur, tapi harus bayar fidyah dalam bentuk puasa atau sedekah atau nusuk, menyembelih binatang, kambing dalam hal ini. Para jemaah yang saya muliakan,
Ini terjadi pada diri seorang sahabat. Diceritakan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Ma'qil, katanya, qa'adtu ila Ka'b bin Ajrah fi hadzal masjid, Masjidil Kufah. Saya duduk kepada Ka'ab bin Ajrah di masjid ini, di Masjid Kufah. Fasa'altuhu an fidyatin min siyam. Saya tanya kepada dia tentang fidyah dalam bentuk puasa itu. Kata Ka'ab bin Ajrah, karena dia orang yang terkait dengan masalah ayat Allah Subhanahu wa taala ini, humiltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qumulu yatanathar ala wajhi. Saya dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kutu-kutu bertebaran di wajah saya. Ya, orang dulu rambutnya dibiarkan sehingga berkutu. Pada waktu haji ternyata banyak kutu, dan kutu itu berjatuhan di wajah sahabat yang bernama Ka'ab bin Ajrah ini. Para jamaah yang saya berikan, ketika itu Nabi mengatakan, ma kuntu ara anal juda balagha bika hada ama tajid syah. Saya rasa kamu demikian kerepotan dengan kondisi kamu seperti ini. Apa kamu punya seekor kambing untuk disembelih? Saya ketika itu, kata sahabat Ka'ab bin Ajrah yang kutu-kutu itu berjatuhan di wajahnya, dia bilang, ya, enggak punya. Kemudian kata Nabi, sum thalathata ayyam. Kalau gitu puasa selama 3 hari. Au at'im sittata masakin. Atau beri makan 6 orang miskin. Fi kulli miskin nisfu sa'in min ta'am. Bagi setiap orang miskin setengah sa' dari makanan. Wahyu keras. Kemudian setelah itu cukur aja rambut kamu. Kata sahabat Ka'ab bin Ajrah, fanazalat fiyya khassah wa hiya lakum 'amah. Ayat ini turun terkait dengan diri saya secara khusus dan dia untuk kalian secara umum. Jadi kasusnya sahabat Ka'ab bin Ajrah yang kutu-kutu dia berjatuhan di wajahnya. Oleh Nabi dikatakan, sudah kalau itu sembelih aja, tapi nggak punya, puasa 3 hari, atau kamu kasih makan 6 orang miskin. Ini Ka'ab bin Ajrah juga mengatakan, alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW datang kepada saya, wa ana uqidu tahta qidr. Saya ketika itu sedang memanaskan, menghangatkan diri saya, dekat ada periuk begitu. Wal qumul yatadathar ala wajhi. Kutu-kutu berjatuhan di wajah saya. Kata Nabi, yu'dhika wa murasi. Kamu terganggu dengan serangga-serangga yang ada di kepala kamu itu, dengan kutu-kutu itu. Saya mengatakan, nah, kata saya, iya. Kemudian kata Nabi, fahlathu, cukur saja rambut kamu itu, wasum salah kata iya. Iya, silakan, puasa 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Au unsut nasika, atau sembelih binatang. Para jamaah yang saya kan seperti itulah. Jadi kesimpulannya, apabila ada seseorang yang terpaksa harus melanggar ketentuan ihram yang ada, boleh, tapi dia dikenakan sanksi, dia membayar fidyah, apakah dalam bentuk berpuasa 3 hari atau bersedekah, memberi makan 6 orang miskin, atau dia membeli binatang, kambing dalam hal ini. Nah, itulah yang terjadi dahulu dikala seseorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ajrah dengan kutu-kutu yang ada di kepalanya. Nah, orang yang dalam keadaan berihram tidak boleh mencukur rambut yang ada, tidak boleh motong kuku yang ada, tidak boleh dengan segala larangan-larangan ihram yang ada. Tapi kalau dia terpaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan silakan, enggak apa-apa.
Tapi itulah sanksi dalam bentuk fidyah, yaitu berpuasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, ayat berikut ini, fa idza amintum, jika kalian sudah merasa aman, tidak ada gangguan apa-apa, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang dia itu bersenang-senang dengan umrah kepada haji yang dia lakukan, famastaisara minal haji, kepada dia dituntutkan apa yang mudah dari binatang sembelihan yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, ayat ini menjelaskan tentang orang yang melakukan haji tamattu, termasuk haji qiran. Haji itu ada 3 bentuknya, dan seseorang diberi kesempatan untuk memilih satu di antara 3 yang ada. Apakah dia seseorang itu melakukan haji tamattu? Dia datang ke Mekah, niat melakukan umrah dahulu, diselesaikannya umrahnya, kemudian berikut dia lakukan haji mulai dari tanggal 8 Zulhijjah. Kesimpulannya, tamattu itu mendahulukan umrah dari haji. Atau dia melakukan haji ifrad, datang ke Mekah, meniatkan haji lebih dahulu, dan dia terus dalam keadaan berihram, baru buka pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah selesai seluruh rangkaian haji yang ada, baru dia melakukan umrah. Ifrad itu artinya dia mendahulukan haji dari umrah. Haji dulu baru umrah. Kemudian qiran adalah menyatukan antara haji dan umrah, diniatkan sekaligus. Nah, para jamaah yang saya katakan, untuk orang yang melakukan haji tamattu dan qiran dikenakan dam, menyembelih seekor kambing. Ini ayatnya. Bagi ifrad tidak. Apabila kalian merasa aman, barang siapa yang bersenang-senang dengan umrahnya kepada haji yang dia lakukan, untuk itu dituntutkan kepadanya apa yang mudah dari binatang sembelihan. Orang yang melakukan haji tamattu dan qiran kena dam yang disebut dengan dam nusuk. Dam karena ibadah haji yang dilakukannya dalam bentuk tamattu ataupun qiran. Dam itu terbagi 2. Yang pertama dam nusuk, dam karena ibadah haji yang dilakukannya itu dalam bentuk tamattu dan qiran. Yang kedua, dam isaah, dam karena pelanggaran, dalam kurung melanggar kewajiban-kewajiban haji yang ada. Itu. Nah, ini ayat khusus bicara tentang haji tamattu termasuk qiran. Barang siapa yang dia itu bersenang-senang dengan umrahnya kepada haji yang dia lakukan, kepada dia dituntutkan apa yang mudah dari binatang sembelihan, seekor kambing. Faman lam yajid fasiyam 3 ayyam fil hajj wa 7 idza raja'tum. Barang siapa yang enggak mampu, bisa puasa 3 hari ketika di sana dan 7 ketika kalian kembali ke tanah air. Barangkali seseorang itu tidak punya uang, hilang uangnya, dia nggak bisa menyembelih dalam bentuk seekor kambing tadi, mau dipinjami sama teman, dia nggak mau, nggak usah katanya, nanti saya nggak bisa bayar di tanah air. Akhirnya saya puasa aja katanya, dia puasa 3 hari ketika di sana dan 7 ketika kembali ke tanah air. Jadi pengganti dam yang nggak bisa dilaksanakan, dia berpuasa 3 hari di sana dan 7 ketika kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah. Itu 10 yang sempurna sebagai pengganti dam yang dia nggak bisa lakukan. Dari kalimat lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram, itu bagi orang yang dia bukan penduduk Masjidil Haram. Dalam kurung orang Makkah tidak ada dam tamattu. Kalau ada orang Makkah yang melakukan haji tamattu, tidak ada dam tamattu untuk orang Makkah. Apakah orang Makkah asli atau orang yang dia itu orang luar yang memang tinggalnya di Makkah, dia melakukan haji tamattu, nggak ada dam untuk orang Makkah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah itu demikian sangat berat siksaan.
Para jemaah yang saya muliakan, ini adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan haji yang dilakukan. Ya, apabila seseorang berangkat haji, dituntutkan kepadanya untuk memahami seluruh rangkaian ibadah haji yang ada, termasuk yang dikatakan sebagai hukum-hukum selama dalam haji itu jangan sampai melanggar. Tentang keberadaan haji oleh ulama dibagi kepada 3. Ada rukun haji, jangan dilanggar, jangan ditinggalkan. Kalau dilanggar, ditinggalkan, batal haji, nggak sah. Yang kedua, ada wajib haji. Ya, wajib haji itu jangan dilanggar, jangan ditinggalkan. Kalau dilanggar, kalau ditinggalkan, terkena dam, menyembelih seekor kambing. Dan yang ketiga, ada sunnah haji, yaitu untuk kesempurnaan seluruh rangkaian ibadah haji. Bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW dalam pelaksanaan seluruh rangkaian manasik haji itu, seperti itulah yang harus dilakukan oleh seseorang yang berhaji, demikian juga berumrah, untuk kesempurnaan ibadah. Tidak ada sanksi apabila seseorang itu melanggar atau meninggalkan dari sunnah haji yang ada. Yang jelas para jemaah yang saya muliakan, siapapun yang dia itu akan berangkat haji atau umrah harus belajar tentang haji dan umrah itu, sehingga dia betul-betul menikmati ibadah yang dilakukan dan kemudian tidak akan melanggar ketentuan hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam agama ini. Para jemaah yang saya muliakan, inilah beberapa kesimpulan dari gambaran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang ayat yang kita kaji. Uraiannya saya cuma demikian. Berikut, mari barangkali ada hal-hal yang akan diangkat di permukaan untuk dibicarakan dan lanjut. Dipersilakan. Foto. Monggo. Ya, silakan. Masalah umroh. Ya. Kalau umpama saya tahun niat tapi anak hati setahun lagi saya umroh, harus dilakukan atau tidak boleh mundur, maksudnya gitu. Para jemaah yang saya muliakan, niat baik itu kan harus dilakukan, kan gitu. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kalau sudah masuk kepada pelaksanaan ibadah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia sudah sampai di sana, sampai batas miqat umpamanya. Katakanlah dia datang ke Madinah dahulu, dia sudah niat labbaik Allahumma hajjat kalau untuk haji, labbaik Allahumma umratan kalau untuk umrah umpamanya. Kemudian dia dapat berita bahwasanya di Mekah itu suasana padat sekali, panas sekali. Wis nggak jadi, pulang aja. Nggak boleh. Ya boleh seperti itu. Jadi kalau umpamanya tahun depan itu kan belum masuk kepada pelaksanaan. Tapi kan niat baik itu kan seharusnya kan dilaksanakan, jangan nggak jadi. Apalagi kalau memang uang untuk itu sudah ada dan sudah disiapkan, kemudian nggak jadi, kan itu istilahnya kan dia tidak jadi melakukan suatu ibadah yang baik. Ayat ini terkait dengan ketika sudah masuk kepada pelaksanaan ibadah. Demikian. Monggo ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Saya pernah waktu umroh itu ada seorang itu nangis itu, ternyata beliau itu main. Nah ini apakah termasuk pelanggaran enggak? Para jemaah yang saya muliakan, terkait kalau dengan umrah yang biasa, umrah bukan haji ya, itu kalau wanita pergi umrah, memang dia itu harus memperhitungkan hari-hari menstruasinya. Kalau dia masih punya penyakit, kalau enggak ya nggak bisa. Pas berangkat dia itu menstruasinya 1 minggu atau mungkin lebih. Perjalanan haji 9 hari, 9 perjalanan umrah 9 hari PP. Lah, ya nggak bisa. Ya, makanya perlu diingatkan kepada wanita-wanita yang masih dengan penyakit bulanannya. Ya, dia harus memperhitungkan tanggal sekian. Kalau pas
dia nangis. Ya ngapain, nggak bisa. Dia nangis, rugi. Makanya dia memang harus antisipasi. Dan kalau umpamanya ya gambarannya dia itu seperti itu, ya gak usah berangkat. Katakan kepada travel saya, tunda berangkat saya. Gak bisa saya menstruasi saya 1 minggu, kemudian perjalanan 9 hari. Ngapain di sana? Wajar kalau dia nangis. Sayang dia itu tidak mengambil keputusan sebelum berangkat. Ya emang kan. Ngapain datang ke sana gak bisa berbuat apa-apa? Jadi wajar kalau dia nangis. Makanya saya mengingatkan, kalau ada wanita yang masih dengan penyakit bulanannya, ketika niat untuk pergi umrah, perkirakan waktu bersih. Ya. Dan kalau umpamanya kesalahan travel umpamanya ini terjadi, bisa nggak turun, ya kan? Dia harus bisa menentukan sikap, saya nggak mau berangkat pada tanggal itu karena itu tanggal menstruasi saya. Ya gitu. Dan travel yang harus dia mengundur keberangkatannya dalam kurun pada waktu seorang wanita itu kondisinya bersih. Perlu diantisipasi karena memang kasus itu demikian merugikan dia yang bersangkutan. Makanya nangis. Ya sekian puluh juta yang dikeluarkan, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Demikian komentar saya tentang masalah ini dikemukakan. Baik. Oh. Bagaimana Dinsa mengarahkan haji? Ya. Para jemaah yang saya muliakan, pertama tentang badal haji itu, dari 4 imam mazhab yang ada, 3 mengatakan oke, silakan, 1 mengatakan tidak. Yang mengatakan oke, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Sementara Abu Hanifah mengatakan tidak. Itu. Dan kemudian kalau Imam Malik mengatakan apabila seseorang itu sudah dengan persiapan siap berangkat, ya sudah dengan semuanya, tapi kemudian meninggal dunia, kalau menurut Imam Malik wajib malah bagi keluarganya untuk menghajikannya. Seperti itu dia permasalahan yang terkait dengan badal haji. Nah, para jemaah sebenarnya dasar yang dikemukakan tentang badal haji ini adalah hadis ketika seseorang mengatakan labbaik Allahumma hajjan an syukruna. Ya Allah, saya berhaji untuk syukrumah. Kata Nabi, ahajjta? Kamu sudah haji? Belum, katanya. Kemudian kata Nabi, hujjah nafsik sum'an syukrumah. Hajikan diri kamu dahulu, baru hajikan syukrumah. Ya, artinya seseorang yang akan melakukan haji badal itu harus sudah haji. Nah, cuma saya menggarisbawahi, ketika seseorang dia akan melakukan atau menyerahkan haji badal itu, hendaknya diserahkan kepada seseorang yang dipercaya, ya, dan dengan akal. Jangan sembarangan diserahkan. Jadi saya serahkan kepada kamu uang ini untuk menghajikan orang tua kami yang bernama si Anu. Ya, saya terima uang ini untuk menghajikan orang tua bapak yang bernama saya. Jadi jelas orangnya. Sebab di Mekah itu, ya pada waktu kondisi haji itu banyak sekali orang-orang mukimin Mekah yang mau menerima badal haji, ya, dan diterima semuanya. Ya, padahal kan satu badal haji kan untuk 1 orang yang mengerjakannya. Jadi saya katakan kalau nggak jelas orangnya jangan sampai, karena saya bisa terkena penipuan nantinya. Jadi harus diserahkan. Saya katakan oke, badal haji itu, ya, karena kan memang seperti itu hukumnya. Ya, jadi kalau memang akan melakukan badal haji, oke, silakan. Yang utamanya adalah anak sendiri yang melakukan haji badal untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal, saya sudah haji. Tahun ini saya berangkat lagi dengan niat menghajikan bapak saya atau menghajikan ibu saya. Kalau anak yang menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal, tidak ada beda pendapat. Tapi kalau orang lain, itu tadi dari Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, demikian tentang haji badal. Diperkenankan untuk lebih 1 orang. Pak memungkinkan untuk dilaksanakan untuk membatalkan lebih dari 1 orang. 1 orang? Maksudnya? 1 bapak, ibu. Ya satu-satu. Bapak, ibu. Tahun ini saya badalkan bapak saya. Saya serahkan uang untuk membadalkan haji bapak saya yang meninggal dulu, nggak jadi berangkat. Kemudian tahun depannya, nggak tahu dia untuk 2 orang. Ya sekaligus saya punya dana untuk menghajikan.
ngaji badalkan bapak saya dan ibu saya kepada 2 orang. Jadi masing-masing 1. Jadi nggak bisa ya 2 orang ya 1 yang kerjakan, nggak bisa. Pada 1 tahun 1. Ya, seperti itu tentang badalkan. Monggo ini. Silakan. Waalaikumsalam. Banyak pembimbing dari Indonesia yang tidak ada turunan dari Rasulullah dikerjakan. Bagaimana kalau kita tetap ikut yang seperti itu? Ya para jemaah yang saya muliakan ya salah dia. Ya. Makanya ya masalah kesempurnaan ibadah ini adalah tergantung kepada ilmu orang yang ada. Ya, selalu saja terjadi ketika dia mengikuti kelompok bimbingan ibadah yang ada, ya ternyata tidak pas gitu ya. Ya salah dia kenapa bergabung ke sana. Ya, gitu dia permasalahan. Tentang ibadah haji ini saya katakan Nabi tegas mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik kamu. Nah ini akan Nabi, ketegasan Nabi tentang masalah ibadah haji. Ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik kamu. Jadi kalau memang dicontohkan oleh Nabi seperti itu, ya seperti itulah diupayakan untuk dilakukan. Dan kalau enggak, ya enggak. Jangan. Nah, kan itu kesimpulannya. Tapi ya ternyata ada yang dia tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Rencananya mau keluar dari mau mengikuti, nggak mengikuti, Pak, gimana? Jadi di sananya. Di sananya haji sendiri maksudnya? Yang nggak mengikuti rombongan, Pak. Tanazul. Apa punya ilmu atau punya kemampuan untuk itu, punya kemampuan bahasa. Kalau mau melepaskan diri dalam pelaksanaan ibadah haji yang mulai tanggal 8. Atau bagaimana maksud melepaskan diri itu? Dalam pengaturannya di Indonesia sekarang ini, seseorang ya dianjurkan untuk mengikuti KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Kalau dia nggak mau ikut KBIH, nggak apa-apa. Itu namanya non KBIH. Dan kesimpulannya dia dititipkan juga di KBIH yang ada. Dititipkan namanya. Tapi dia bukan orang KBIH itu, karena dia kan nggak ikut ya di dalam semua yang ada. Jadi bisa saja. Jadi saya nggak ikut mana-mana. Jadi tidak mengikuti yang nggak ada turunannya. Ya kalau memang dia punya ilmu ya silakan aja. Kalau dia punya ilmu ya silakan saja. Tapi kalau dia nggak punya ilmu ya kan repot. Makanya perlu belajar tentang ibadah haji ini sehingga mengerti betul mana yang ada contoh dari Nabi SAW dan mana yang enggak. Jadi perlu berilmu untuk haji yang akan dilakukan. Soal mau ikut KBIH atau enggak ikut KBIH itu terserah masing-masing. Ya saya nggak ikut, ya sudah kan. Saya ikut, ya silakan. Kan itu dia. Yang tidak ikut namanya non KBIH, tapi tetap saja nama dia dititipkan di dalam suatu KBIH untuk melengkapi jumlah yang ada. Satu rombongan kan 45 orang. Kebetulan KBIH itu kurang 5 umpamanya. Nah 5 yang non KBIH ini dimasukkan ke dalam KBIH yang ada. Tapi dia tetap bukan orang yang ikut KBIH ini. Kalau memang dia punya ilmu ya silakan. Para jemaah sebenarnya kan ada orang yang dia tidak ikut KBIH. Pertama karena dia memang orang berilmu, punya pengalaman. Yang kedua ada saudaranya yang bisa menghandle dia di sana. Yang ketiga mungkin nggak punya uang untuk bayar ke KBIH. Nah, kemungkinan ini kalau memang ya silakan aja. Dan tidak ada paksaan untuk ikut KBIH. Tidak ada paksaan untuk ikut KBIH. Ya, boleh ikut dan boleh tidak ikut. Tapi ya sementara ini kan ya yang KBIH itu kan kesimpulannya mitra kerja dari Kementerian Agama, dan KBIH yang ada yang demikian memperhatikan hukum dengan arti kata sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan ada yang mengabaikan atau mengentengkan hukum-hukum yang ada, dan cenderung juga ada yang melanggar tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Banyak kasus yang bisa ya dibuktikan dalam hal ini. Karena malaman kota dari sini sudah diingatkan jangan mengikuti aturan yang ada di sana karena itu wahabi. Astagfirullah. Patokan
itu khudhu anni manasikakum, ambil dari aku tata cara pelaksanaan manasik kamu. Gak ada dalam haji, dalam beragama Wahabi. Itu kesimpulannya. Saya beragama termasuk berhaji sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Lah itu kan sesuatu yang mengacaukan, menyesatkan, itu saya katakan. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Pemerintah Saudi dalam hal ini ya demikian menekankan untuk beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan pemerintah Saudi mengedarkan buku kecil yang menjelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam melakukan ibadah haji. Ya, kan gitu. Jadi itu kan salah ya di dalam memahami agama, saya katakan. Jangan ikuti sana. Kalau gitu mereka itu nggak benar ya di dalam bimbingan haji yang ada. Padahal kan haji itu kan yang mengaturnya itu kan pemerintah Saudi. Jadi itu salah dalam memahami permasalahan tadi. Kita beragama sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi, dan pemerintah Saudi demikian menegaskan supaya jamaah sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi, dan jangan dengan hal-hal yang bertentangan dengan yang dikatakan oleh Nabi atau yang dicontohkan oleh Nabi. Kan itu dia. Nah nanti bisa dirinci, saya bisa mengatakan ini nggak sesuai dengan contoh Nabi, ini nggak sesuai dengan contoh Nabi, ini nggak sesuai dengan contoh Nabi. Ya seperti itu masalah. Jadi itu buruk sangka namanya, sehingga dia mengatakan dia seperti itu. Sementara kalau dulu dan kalau mau rincinya di dalam haji ya belajar manasik haji, sehingga tahu mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, sehingga dia punya pedoman, bisa berjalan lurus ya dan sempurna dengan ibadah haji yang dilakukan. Sementara demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.